Halo sobat, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan kembali lagi bersama gua, Pau. Di video kali ini, gua akan menceritakan film Dreamcatcher yang rilis tahun 2020, disutradarai oleh Gary Harris dan dibintangi oleh aktor dan aktris seperti Reinhard Mitchell, Lindsay, serta Henry Thomas, menceritakan tentang sebuah keluarga kecil yang dihantui oleh roh jahat sesaat mereka menempati rumah tua yang dulunya pernah terjadi kejadian pembunuhan di situ. Hari demi hari dilewati sampai akhirnya keluarga ini tidak sadar bahwa salah satu anggota keluarga mereka, yaitu seorang bocah laki-laki bernama Josh yang diperankan oleh aktor kecil bernama Finley Hitchell yang telah dirasuki. Lalu, bagaimana ceritanya? Tanpa berlama-lama, mari kita mulai isi ceritanya. Pada awal cerita, seorang wanita bernama Becky yang diperankan oleh Julius Wilcox sedang berolahraga dengan berlari mengintari hutan di dekat rumahnya. Setelah selesai, Becky yang merupakan ibu kandung Josh pun melakukan aktivitas di dalam rumahnya yang saat itu ia hanya sendirian di rumah tersebut. Pada saat sendirian itulah, ia mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di dekatnya sampai akhirnya seorang anak laki-laki bernama Noah yang diperankan oleh Duncan Foster diyakini membunuh Becky menggunakan kapak yang ia bawa. Beberapa tahun kemudian, Josh, Luke, ayahnya Josh, dan Gail, ibu tiri Josh, kembali ke rumah tersebut bermaksud untuk berlibur. Saat itu, nampak rumah tersebut terlihat berantakan dan tidak terawat, terlebih Josh yang sepertinya tidak menginginkan ia berada di sana. Bagaimana tidak, baru saja ia sampai, ia merasakan ada seseorang yang memanggil-manggil namanya sehingga membuatnya terkejut ketika ayahnya menghampirinya yang sedang berada di dalam mobil. Ketidakinginan Josh berada di sana juga sedikit mempengaruhi hubungannya dengan Gail yang terlihat beberapa kali Josh mengejutkan Gail dengan tindakan-tindakannya yang aneh, sehingga membuat sang ayah, Luke, menasihatinya bahwa ia tidak seharusnya berbuat seperti itu kepada Gail. Kematian sang ibu juga nampaknya mempengaruhi pikiran Josh yang ketika malam itu ia bermimpi ibunya menghampirinya dengan kepala yang tiba-tiba terbelah menjadi dua, dan sontak mimpi itu membuatnya harus tidur bersama Luke dan Gail karena ia ketakutan. Ketika paginya, Luke yang ternyata seorang penulis lagu terpaksa harus kembali ke kota untuk bekerja sehingga membuatnya meninggalkan Gail dan Josh berdua di rumah tersebut. Lalu mereka berdua pun pergi mendaki masuk ke dalam hutan di mana Josh melakukan hal usil dengan menipu Gail sesaat ia melompat ke sebuah lubang yang Gail kira adalah sebuah sumur, dan hal itu sontak membuat Gail shock dan marah. Di perjalanan, Gail yang tidak tahu arah jalur pendakian akhirnya berhenti sejenak di sebuah toko tua yang menjual alat-alat aneh, salah satunya Dreamcatcher yang diyakini dapat menangkap mimpi-mimpi indah jika dipasang di dalam rumah. Mereka pun bertemu seorang wanita tua bernama Ruth yang merupakan pemilik toko. Ketika itu, Ruth nampaknya mengenali Josh yang dulunya pernah tinggal di kawasan tersebut dan berbincang sejenak dengannya. Gail yang mendengar perbincangan Ruth dengan Josh soal Dreamcatcher yang bisa menangkap mimpi, akhirnya mencoba menjelaskan kepada Josh soal mimpinya dan bagaimana ia mengatasi mimpi-mimpi buruk tersebut. Dimulai dari mengingat kenangan-kenangan indah bersama sang ibu dan mencoba menulis atau menggambar mimpinya sendiri agar jauh lebih baik. Sementara itu, ketika malamnya, Luke yang menelepon Gail mengabarkan bahwa ia tidak dapat kembali hari itu juga dan menanyakan keadaan mereka. Namun saat itu, tiba-tiba Gail terkejut mendengar teriakan Josh yang ternyata kembali memimpikan ibunya dengan kondisi muka yang sangat mengerikan
dan sontak hal itu membuat Gale menghampiri Josh dan berusaha menenangkannya. Pada pagi harinya, Gale pun terkejut tak menemukan Josh di kasurnya maupun di rumah, di mana ternyata Josh kembali ke toko Ruth untuk mengetahui lebih jauh soal Dreamcatcher. Ketika itu, Josh mengungkapkan masalahnya kepada Ruth dan mereka kembali berbincang-bincang sambil membuat salah satu Dreamcatcher. Lalu tak lama, Gale pun datang dan berusaha membuat Josh menjauh dari tempat itu, yang sontak membuat Josh sedikit marah. Pada akhirnya, hal tak terduga pun muncul di mana Josh dengan beraninya mengambil salah satu Dreamcatcher di sebuah bangunan tua sebelah toko Ruth, dan Gale yang diusir Ruth sesaat ia dengan tidak sopannya membuka-buka laci di toko tersebut, di mana ia menemukan sebuah gambaran aneh dan sebuah nama Noah yang ternyata merupakan cucu Ruth yang telah tewas. Di mana Noah sebenarnya adalah bocah laki-laki yang pada awal cerita datang menghampiri ibu Josh dengan sebuah kapak. Ketika malamnya, Josh yang telah mencuri Dreamcatcher milik Ruth memeluknya ketika ia ingin tidur, dan benar saja saat ia kembali memimpikan ibunya, mimpi itu tidak lagi menjadi mimpi buruk, melainkan mimpi yang bahagia di mana nampak sang ibu tidak terlihat menyeramkan lagi. Namun saat paginya, hal-hal aneh pun mulai bermunculan, dimulai dari kepala Gale yang terbentur pintu lemari yang terbuka sendiri. Lalu ketika mereka memancing tanpa sengaja, pengait pancing Josh mengait tangan Gale. Dan puncak keanehan lainnya adalah saat Gale terbangun dari tidurnya, ia mendapati sekelilingnya penuh dengan foto-foto Becky, ibunya Josh, dan kain yang telah dirobek-robek. Di mana Gale mengira kalau itu adalah perbuatan Josh, sehingga membuatnya ingin memarahi Josh. Namun saat ia memasuki kamar Josh, ia mendapati bahwa sang bocah sedang tertidur, dan Gale pun kembali ke bawah untuk meletakkan foto-foto Becky di tempatnya yang semula. Saat meletakkan foto-foto itulah, Gale akhirnya mengetahui fakta bahwa Becky dibunuh oleh bocah berumur 11 tahun yang sebelumnya telah membunuh kedua orang tuanya sendiri, terlihat dari secari kertas koran yang tersembunyi di balik bingkai foto. Apa yang terjadi sebelumnya membuat Gale penasaran, di mana ia menanyakan hal itu kepada Josh ketika waktunya akan tidur. Saat itu, Josh tidak mengetahui apa maksud dari Gale yang menuduhnya, dan sontak membuat hubungan mereka kembali tegang. Kejadian itu nampaknya dimanfaatkan roh iblis jahat yang menyamar sebagai ibunya Josh, di mana iblis itu menyuruh Josh untuk menyingkirkan Gale agar ia dapat kembali ke dunia. Perintah iblis itu nampaknya sedikit mempengaruhi Josh, di mana ia dengan sengaja menjatuhkan sebuah cangkir, dan saat itu ia mencoba untuk menusuk Gale menggunakan pisau sesaat Gale sedang membersihkan pecahan kaca yang berserakan di lantai. Namun beruntung Gale kali itu dapat selamat karena Josh membatalkan niatnya tersebut, dan mereka melakukan aktivitas bersama-sama. Yang terlihat saat itu Josh nampak kelelahan. Keanehan kembali terjadi, di mana ketika hari mulai gelap, Gale tersadar bahwa Josh telah keluar dari rumah dan seketika berada di pinggiran sungai, yang membuat Gale panik menyusul Josh. Di mana ternyata roh iblis jahat yang menyamar sebagai Becky menggiring Josh ke sungai tersebut bermaksud untuk membunuhnya. Namun beruntung saat itu Josh dapat diselamatkan oleh Gale. Saat malam itu tiba-tiba mereka kedatangan Ruth yang ternyata telah sadar bahwa Dreamcatcher-nya telah dicuri, di mana saat itu Ruth mengatakan bahwa benda itu sangat berbahaya dan harus segera dibakar, yang sebelumnya berusaha ditolak oleh Josh. Ketika itu Ruth pun dipaksa Gale menceritakan hal yang sesungguhnya tentang apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Dan Gale pun akhirnya tahu jika cucu Ruth bernama Noah telah membunuh kedua orang tuanya dan membunuh ibu Josh setelah beberapa lama memiliki Dreamcatcher yang diambil Josh sebelumnya.
Namun, cerita Ruth tentang Noah yang dirasuki iblis tidak serta-merta diterima oleh Gale yang berusaha berpikir logis, dan saat mereka sedang berbincang, Josh pun telah dirasuki sang iblis ketika ia sedang terbaring di kasurnya. Pada malam harinya, Gale pun terkejut sesaat Luke tiba-tiba berada di depan matanya saat ia terbangun, dan tanpa basa-basi, Gale pun langsung memberitahukan semua keluh kesahnya, dimulai dari berbohongnya Luke soal kematian Becky, lalu tentang kejadian-kejadian yang menimpanya selama bersama dengan Josh. Ketika itu, Josh pun mengetahui kalau ayahnya telah kembali dan ia pun memutuskan untuk menyiapkan makanan untuk mereka. Namun, hal mengejutkan pun terjadi di mana sesaat Gale meminum susu yang dibuat Josh, ia mendapati mulutnya telah terluka akibat sebuah serpihan kaca yang sontak membuat Gale murka dan menuduh Josh memasukkan serpihan kaca tersebut. Luke yang kebingungan dengan situasi saat ini akhirnya mencoba berbincang dengan sang anak, dan saat itu entah kenapa Josh mengarang cerita dengan mengatakan bahwa Gale menyuruhnya untuk melupakan ibunya sendiri, yang sontak membuat Luke terlihat marah dan mendatangi Gale. Apa yang diceritakan Josh kepada ayahnya membuat hubungan Gale dan Luke nampak tidak baik, karena setelahnya mereka beradu argumentasi dan Gale tetap pada pendiriannya bahwa Josh membutuhkan bantuan lebih dari yang Luke tahu. Sementara itu, Gale pun bermimpi di mana Josh dengan sengaja ingin membunuhnya menggunakan sebuah kapak yang ditemani oleh Becky sang ibu, yang sontak membuatnya tersadar dan menyadari kalau hari telah pagi serta Luke yang tidak ada di kamar entah kemana. Luke yang ternyata ingin pergi bersama Josh untuk belajar memotong kayu membuat Gale sedikit kesal karena ia telah berulang kali meminta Luke agar mereka segera pergi dari tempat itu. Namun hal itu pun tentu tidaklah dihiraukan oleh Luke. Ia masih bersikukuh untuk pergi bersama Josh. Namun hal tak terduga pun muncul, di mana sesaat Josh diajari ayahnya memotong kayu menggunakan kapak, Josh tiba-tiba melukai Luke dan diyakini setelahnya ia membunuh sang ayah. Gale yang tidak tahu tentang apa yang terjadi terhadap Luke menyiapkan pakaiannya untuk bersiap-siap pergi dari tempat itu. Namun hal itu percuma karena setelahnya ia harus berhadapan dengan Josh yang tiba-tiba pulang sendirian dengan membawa sebuah kantong plastik berisi potongan tangan yang diyakini milik sang ayah. Kejadian menegangkan pun terjadi di mana Josh benar-benar telah kehilangan kesadarannya sendiri dan berusaha menyerang Gale yang sedang menghindar darinya. Ketika itu, nyaris saja Gale ingin dikapak, muncul Ruth yang segera menghentikan Josh, dan pada akhirnya Josh pun terpaksa dibuat pingsan sesaat kepalanya dipukul oleh Gale. Lalu entah kenapa saat itu Ruth pun juga memukul Gale hingga pingsan. Tujuan Ruth membuat Gale pingsan ternyata karena ia ingin membunuh Josh dengan tangannya sendiri dan tidak mau Gale mengganggunya. Josh yang diikat akhirnya membuat iblis di dalam tubuhnya berusaha mempengaruhi Ruth dengan menggunakan suara Noah cucu Ruth, yang di sini akhirnya kita mengetahui kalau Noah membunuh dirinya sendiri atas kontrol yang dilakukan oleh sang iblis. Ruth yang terpengaruh dengan ucapan sang iblis akhirnya melepaskan tali yang mengikat tubuh Josh dan berakhir dengan kematiannya sendiri sesaat Josh mencekiknya menggunakan tali dari Dream Cutter yang sebelumnya telah dibakar namun kembali lagi. Gale yang sebelumnya diikat oleh Ruth akhirnya harus pasrah karena Josh telah bersiap-siap untuk membunuhnya. Namun, Gale yang berusaha menyadarkan Josh dengan ucapan-ucapannya membuat Josh tersadar dan berhenti. Lalu, cerita nyangkut dari film ini adalah saat setelah kejadian tersebut, entah bagaimana Gale dapat bebas dengan membawa Dream Cutter-nya memasuki ke dalam hutan dan mengubur benda tersebut. Serta Josh yang tiba-tiba berada di jalan sendirian ditemukan oleh petugas kepolisian
yang sedang berpatroli. Di akhir cerita, sekelompok anak sedang bermain petak umpet dan salah satu anak perempuan tiba-tiba menemukan Dreamcatcher yang sebelumnya telah dikubur oleh Gale. Lalu film pun berakhir. Oke sobat, film ini sebenarnya cukup menarik dari awal hingga mendekati akhir film. Namun sayangnya terdapat adegan yang sedikit membingungkan dan plot lompat yang tidak ada penjelasannya di akhir-akhir cerita. Oke, mungkin segitu saja videonya kali ini. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. See you again.